Salam damai sejahtera, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Saya Pater Albertus Purnomo, UFM. Saya seorang pengajar kitab suci dan saya mendalami kitab suci dan juga sejarah dunia-dunia kuno. Itu adalah salah satu bagian dari riset dan studi saya. Dan saya menjadi pengarang untuk penerbit Canisius. Saya sudah menulis beberapa tulisan yang berkenaan dengan kitab suci, dan salah satunya adalah dua buku ini, yaitu Dari Hawa sampai Miriam dan juga Dari Rahab sampai Rut. Buku ini sebagaimana buku-buku yang lain seperti Bertarung dengan Allah dan juga buku Pejuang, Pecundang, dan Pemenang, itu merupakan satu buku yang berisi tentang kisah tokoh-tokoh di dalam kitab suci. Sebuah narasi tentang tokoh-tokoh dalam kitab suci adalah sebuah pendekatan baru di dalam memahami teks kitab suci yang selama ini didominasi oleh satu penjelasan ilmiah tentang teks-teks dan juga perikop-perikop. Buku ini sebetulnya suatu pendekatan baru, bagaimana kita itu melihat satu kisah tokoh iman di dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru yang kiranya bisa membantu kita untuk membuat kita semakin relate, semakin dekat dengan kitab suci. Karena dengan memahami kisah-kisah di dalam kitab suci, kita akan bisa mampu untuk menjadi satu dengan teks kitab suci ini. Jadi mengapa saya menulis kisah ini atau buku ini yang berisi tentang kisah tokoh-tokoh kitab suci, dan terutama kedua buku ini yang secara khusus bicara tentang perempuan di dalam kitab suci, karena saya melihat bahwa perempuan di dalam dunia sekarang ini mungkin situasinya di beberapa tempat hampir mirip dengan apa yang terjadi di dunia yang masa lampau, dalam arti seperti di dalam dunia kitab suci, di mana perempuan seringkali dalam tanda kutip ya tidak mendapat peranan yang penting. Padahal kalau kita melihat di dalam teks kitab suci, kita melihat ada beberapa tokoh perempuan yang sebetulnya sangat penting di dalam karya keselamatan Allah, yang dipilih oleh Allah untuk menjadi sarana pembebasan seperti pembebasan bangsa Israel, atau sarana untuk membuat inspirasi bagi para orang di Israel itu menjadi lebih semangat, lebih setia kepada Tuhan. Jadi buku ini berangkat dari satu inspirasi di mana kisah perempuan di masa lampau bisa menjadi penyulut, bisa menjadi penyemangat bagi para perempuan di zaman ini. Dua buku saya ini, yang pertama berjudul Dari Hawa sampai Miriam, yang kedua berjudul Dari Rahab sampai Rut. Buku ini merupakan sebuah penafsiran kisah perempuan dalam Alkitab. Jadi apa yang menjadi penekanan di sini adalah menafsirkan sebuah kisah. Mengapa kisah itu penting? Nah, di dalam buku ini, di bagian awal dari buku Dari Rahab sampai Rut, saya mengutip quote dari beberapa tokoh yang terkenal yang berbicara mengapa kisah itu penting. Seorang penulis dan peraih Nobel Perdamaian Elie Wiesel, dia pernah mengatakan demikian, God made man because he loves story. Allah menciptakan manusia sebab dia suka akan kisah-kisah. Itulah sebabnya mengapa di dalam kitab suci kita melihat bahwa salah satu bentuk pengajaran terhadap generasi sesudahnya itu adalah dengan sebuah kisah. Mengapa Injil ditulis dalam sebuah kisah? Karena memang
Tuhan tahu bahwa manusia itu menyukai kisah-kisah. Ada tokoh lain yang bernama Sanget Wargese, pendiri sebuah organisasi kepemimpinan di India. Dia mengatakan demikian: para pemimpin besar, agama, politik, bisnis menyadari kekuatan kisah-kisah, dan mereka adalah pencerita yang andal. Yesus berbicara dalam perumpamaan. Krishna dan Rama hidup kembali melalui kisah-kisah yang mereka ceritakan. Taurat, teks religius tentang hukum dan etika yang menjadi dasar Yudaisme. 5 kitab pertama Perjanjian Lama bukanlah daftar aturan yang membosankan, melainkan seperangkat ajaran moral dan perintah yang terjalin dengan kisah-kisah kehidupan yang amat kaya. Jadi sebenarnya kitab suci, Alkitab, itu adalah sebuah kisah. Kisah tentang siapa? Kisah tentang Allah dan kisah tentang manusia yang berjuang untuk menyadari kehadiran Allah di dalam hidupnya. Maka di dalam buku ini, saya mencoba untuk mengungkapkan melalui sebuah riset, sebuah penelitian dan pembacaan dari berbagai sumber tentang bagaimana seorang tokoh perempuan itu harus dipahami, ditemukan maknanya, dan juga menjadi inspirasi bagi banyak orang, bukan hanya perempuan saja tetapi juga kaum laki-laki. Ada beberapa tokoh perempuan yang ada di dalam buku ini, seperti Hawa, Sarah, Hagar, kemudian di dalam buku dari Rahab sampai Rut, Deborah, Yael, anak perempuan Yefta, ibu Simson, Delila, Rut, dan beberapa perempuan yang lain. Buku ini merupakan satu penyelidikan tentang tokoh perempuan yang diceritakan sangat sedikit di dalam kitab suci. Tetapi di sini diulas secara lebih luas, secara lebih mendalam. Karena kita tahu bahwa meskipun kisah perempuan itu ditulis dalam porsi yang sangat kecil di dalam kitab suci Perjanjian Lama, tetapi kita harus tahu bahwa Allah juga berbicara melalui peristiwa-peristiwa yang kecil dan kelihatannya tampak sepele. Maka dari itu, di dalam buku ini saya mengajak para pembaca untuk masuk menyelam di dalam kisah-kisah perempuan. Dan saya yakin jika mau meluangkan waktu untuk bergumul dengan kisah-kisah perempuan ini, pasti akan mendapat inspirasi, pasti akan mendapat pencerahan yang berasal dari Allah melalui kisah-kisah yang ditampilkan di dalam kitab suci. Maka dari itu, marilah kita berusaha untuk mendekati kitab suci, bukan hanya melihat soal hukum, bukan soal melihat instruksi saja meskipun itu penting, tetapi pelajarilah kisah-kisah tokoh-tokoh di dalam kitab suci. 2 buku ini kiranya akan membantu perjalanan saudara dan saudari untuk menyelami sabda Allah yang berbicara melalui peristiwa-peristiwa tokoh-tokoh ini.